banyak sekali godaan saat kita menjalani kehidupan di dunia. Bahkan, tak jarang kita menghalalkan segala cara untuk meraih impian kita, sehingga kita lupa dengan akhirat. Inilah pentingnya peran Al-Quran sebagai buku panduan dalam menjalani kehidupan. Ayat-ayat Al-Quran dibacakan agar manusia tahu mana yang benar dan yang salah. Pada akhirnya, semua yang hidup akan merasakan kematian. Setiap amal perbuatan manusia pasti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Orang-orang yang dulunya jauh dari Al-Quran dan melakukan amal buruk pasti akan takut dengan kematian. Sesungguhnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui orang-orang yang zalim. Lalu, bagaimanakah seharusnya kita mempersiapkan kematian sebagai seorang Muslim? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali lagi silaturahim dalam acara kesayangan kita semua, yaitu Cahaya Hati Indonesia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kepada junjungan kita manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, Pak, lemes banget jawabnya. Pak, wah gitu. Saya mau pantun boleh? Jalan-jalan ke Rempoa. Pulangnya mampir ke Pinang Sia. Terima kasih Bapak Ibu semua udah hadir di program kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia. Dan seperti biasa hari ini kita akan membahas tema yang dekat dengan keseharian kita. Bu, udah pernah mati belum? Belum. Nanya lagi katanya. Mati enak gak Bu? Nggak tahu. Tapi setiap manusia yang pasti akan menghadapi kematian. Siap menghadapi kematian? Mau jawab takut salah ya kan? Begitu jawab siap tahu-tahu ada malaikat lewat ya Bu ya. Tema kita adalah mengenai kematian, yang bicara mengenai orang yang jauh dari Al-Quran takut akan kematian. Artinya orang yang imannya ragu, imannya kurang kuat, dia takut akan menghadapi kematian. Seperti yang tersirat dalam surah Al-Jumu'ah ayat 1 dan 7. Nah, untuk itu sudah hadir bersama kita dalam kesempatan kali ini guru kita Al-Habib Al-Mukarram Habib Nabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, apa kabar? Habib sehat Habib? Sehat, alhamdulillah. Maaf ya Habib, saya berdiri, maaf ya Habib ya. Tidak apa-apa, siap. Silakan Habib, bicara mengenai kematian. Selalu kita tahu dan sadar bahwa kematian itu pasti. Tapi kalau ditanya kita siap nggak siap, mulut bilang siap. Tapi begitu dekat datang waktunya, takut. Nah jujur ini takut, ya benar. Iya, gimana caranya Habib? Nah untuk masuk ke sana, bagaimana kita memaknai dari surah Al-Jumu'ah ayat 1 sampai ayat 7. Silakan Habib, fadhal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz David, Dr. David dan juga para pemirsa, kemudian juga para jamaah sekalian, ibu-ibu sehat Bu? Bapak-bapak sehat? Udah sarapan? Ada yang puasa kali ya? Ya baik. Jadi tema kita hari ini berkaitan dengan bagaimana kita memaknai kematian. Ya, ada satu surah di dalam Al-Quran yaitu surah Al-Jum'ah. Ya, Bapak Ibu sekalian, surah Al-Jum'ah ini dia adalah surah yang madaniyah, artinya dia turun di Madinah. Ya, jadi surah yang turun setelah Rasul hijrah ke Madinah, namanya Madaniyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Jum'ah ini, ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa huwal yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Ayat ini Bapak Ibu sekalian dimulai dengan tasbih. Ya. Di dalam Al-Quran ada beberapa surah atau ayat yang dimulai dengan tasbih. Ya. Di antaranya misalnya dikatakan sabbaha lillah ma fis samawati wa ma fil ard. Dalam ayat lain dikatakan subhanalladzi. Tasbih itu. Ya, jadi dimulai dengan tasbih. Artinya apa? Menunjukkan kemahasucian Allah Subhanahu wa taala dan supaya kita memperhatikan. Ya. Tapi kehebatan ayat pertama surah Al-Jumu'ah ini adalah tasbihnya menggunakan fi'il mudhari. Ya. Yusabbihu lillah ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa bedanya? Kalau sabbaha lillah fi'il madhi, artinya apa? Sudah tasbihnya sudah selesai. Ya. Tapi di sini fi'il mudhari. Yusabbihu lillah ma fis samawati wa ma fil ardh. Kata para ulama, fi'il madhi ini menunjukkan lil istimrar. Artinya apa? Terus menerus tasbihnya enggak berhenti. Siapa yang bertasbih? Ma fis samawati wa ma fil ard. Lihat gunung-gunung itu, awan, bintang-bintang, matahari, bumi kita. Ini semua dalam keadaan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita jadi manusia, malas zikir, kurang zikir, malu sama seluruh alam semesta ini yang kata Allah, yusabbihu lillah ma fis samawati wa ma fil ard. Gak berhenti-berhenti mereka bertasbih terus dan terus. Ya. Yang bertasbih siapa? Ma fis samawati wa ma fil ard, bukan hanya yang hidup. Kalau katanya man fis samawati wa ma fil ard, itu manusia, jin, malaikat. Tapi kalau ma, gunung, matahari, bumi, angin, kilat, laut, semua tasbih. Ya, dan enggak berhenti-berhenti. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ma fis samawati wa ma fil ard, al-malikil quddus. Kenapa? Karena Allah itu adalah maharaja. Yang harus kita ingat setiap waktu. Al-Quddus, bukan hanya maharaja, tapi maharaja yang maha suci. Gak pernah ada maksiat, gak pernah ada kelemahan, gak pernah ada kekotoran, gak pernah ada kekurangan. Al-Aziz, maha perkasa. Kalau kamu lawan Allah yang maha perkasa gak akan bisa menang. Ya. Al-Hakim, tapi juga maha bijaksana. Ada 4 sifat Allah di dalam satu ayat. Ini menunjukkan betapa pentingnya surah Al-Jumu'ah ini. Ya, ada 4 sifat. Apa tadi? Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, terus Al-Hakim. 4 sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin, Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin, muslimat, anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah, dengan kita berinteraksi dengan surah ini secara benar, kita akan tahu betapa yang namanya zikir itu harus istimror, harus terus. Beb, saya suka zikir, tapi zikirnya sekian kali, habis itu udah main, ngobrol dan sebagainya. Jangan, persering zikir itu. Ada waktu kosong zikir sama Allah. Kenapa? Karena saya ingat tadi dikatakan seluruh alam semesta ini enggak putus-putus yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, kemudian kata Allah, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Ayat yang kedua. Allah yang punya sifat 4 tadi itu, itulah yang mengutus nabi kamu itu. Rasulan, ya. Kata Allah fil ummiyin, dari orang-orang yang buta huruf. Bayangkan itu mukjizat yang Allah berikan. Orang buta huruf, kaumnya itu buta huruf. Minhum, nabinya juga buta huruf, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibu-ibu ingat, bapak-bapak ingat, anak-anakku sekalian yang nonton ingat, Rasul itu ketika turun wahyu pertama dipeluk sama siapa? Jibril alaihissalam. Lalu kata Jibril apa? Iqra. Apa jawab beliau? Ma'ana biqari. Ma'ana biqari. Ya, saya nggak bisa baca. Ya, peluk lagi sampai 3 kali. Iqra.
ma'ana biqari. Baru iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Udah umatnya itu buta huruf, nggak bisa baca tulis, Rasul juga buta huruf. Tapi kata Allah, setelah diutus Rasul itu, minhum, apa? Yatlu ayatihi. Rasul yang buta huruf itu bisa ngajarin mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa orang buta huruf ngajarin ayat kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ngajarin ayat kepada mereka, yuzakkihim. Juga bisa mensucikan mereka semua. Tuh orang Arab yang biasa minum khamar, biasa berzina, biasa berperang, menumpahkan darah, bunuh orang, tiba-tiba berhenti minum khamar, berhenti berzina, berhenti menumpahkan darah orang. Ya, luar biasa ayat ini. Seringkali banyak orang baca Quran lewat aja. Kenapa? Karena nggak ada tadabbur. Ya. Yuzakkihim. Kemudian bukan hanya itu. Yu'allimahumul kitaba wal hikmah. Dan Allah juga yang ngajarin mereka kitab dan hikmah. Al-Quran dan juga sunnah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatlu alaihim ayati, dibacakan ayatnya, kemudian juga disucikan, kemudian diajari, sehingga akhirnya mereka menjadi orang yang berperadaban, 23 tahun bisa menaklukkan seluruh dunia. Itu kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang melakukan, nggak bisa melakukan seperti itu. Sekarang banyak orang pintar, banyak orang hebat, tapi apa bisa mereka sampai kemudian seluruh dunia kemudian berubah? Nggak bisa. Ya, tapi itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, bahkan di situ ditambah satu mukjizat lain di ayat setelahnya, ya. Yaitu apa? Kata Allah, lamma yalhaqu bihim. Juga nanti kamu akan lihat orang-orang selain Arabnya juga akan masuk Islam semua. Ini pada saat wahyu itu turun belum? Sekarang Islam sudah berapa miliar ya Ustaz David? 2 miliar orang masuk Islam. Ada orang Cina, ada orang Eropa, orang Amerika, orang Indonesia, Melayu, semua masuk Islam. Kata Allah, lihat nanti kepada orang-orang yang belum ketemu dengan beliau pun akan masuk Islam. Ya. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada yang Dia kehendaki, ya. Nah, kemudian setelah itu Allah bicara tentang orang-orang Yahudi. Ya, ini keutamaan Nabi Muhammad SAW, umatnya disebutkan. Lalu kata Allah, matalul ladina. Nah, perumpamaan orang yang diberikan Taurat lalu tidak memenuhinya, maka itu seperti keledai membawa kitab. Kalau keledai bawa kitab kayak apa juga nggak bisa apa-apa ya Bu. Nah, insya Allah nanti dibahas oleh Habib Isa setelah ini. Mudah-mudahan nafa'ani wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Ya. Bu, Ya. nyimak gak? Benar? Ya. Ada berapa sifat Allah tadi disebutkan Habib? 4, sebutin yang pertama. Pertama Al-Malik, kedua Kudus, Aziz, Al-Hakim. Jadi yang pertama Al-Malik, Al-Aziz, Al-Kudus, Alhamdulillah. Jadi gimana setelah jelasin dari Habib, sudah siap menghadapi kematian? Sama. Kirain udah paham, udah siap katanya. Belum. Baik, ya Habib, Al-Afu Habib, mohon maaf. Izinkan saya bertanya boleh ya Bu ya? Nanti ibu-ibu yang nanya boleh saya kasih kesempatan. Jadi bagaimana Habib kalau melihat dari surah Al-Jumu'ah tadi kan mengawali dengan mengingatkan bahwa Allah mengawalinya dengan menyebutkan kesucian dari Allah itu sendiri. Persis. Yang sifatnya itu adalah tadi dikatakan Habib fiilnya adalah fiil mudhari ya. Yang artinya sampai sekarang masih terus berlangsung, bahkan seluruh alam semesta, bumi, langit semua bertasbih pada Allah. Kita ini manusia kan juga seharusnya bertasbih kepada Allah. Persis. Karena itu teguran gitu. Nah, dan pada saat bentuk tasbih kita kepada Allah itu apakah hanya dalam bentuk tasbih dengan ucapan bilisan atau tasbih dengan hanya sikap? Karena kalau kita ngelihat
kiasan di sini, tasbihnya gunung kan berbeda dengan kita. Betul. Tasbihnya langit juga berbeda dengan, nah tasbihnya manusia seperti apa. Sehingga akhirnya apa yang kita kerjakan itulah bentuk kita untuk selalu mengingat Allah. Silakan Habib. Baik. Iya baik. Jazakallah khair Ustadz Dr. David. Ya, jadi bagaimana sebenarnya tasbih kita itu? Pertama, apakah mulut saja atau dengan hati? Yang paling afdol itu adalah dengan hati. Bahkan kalau misalnya dibandingkan kita berzikir dengan hati itu lebih utama daripada zikrul lisan. Ya. Hatinya ingat sama Allah itu lebih utama. Tapi kalau misalnya bisa dua-duanya itu lebih bagus. Mulutnya tasbih, hatinya juga bertasbih. Semuanya. Dan benar kata Ustadz David tadi bahwa kita nggak ngerti tasbihnya gunung-gunung, burung-burung. Itu Nabi Daud yang bisa begitu. Ya jibalu awwibi ma'ahu wa tayir. Ya. Wahai gunung-gunung, burung-burung, tasbihlah dengan Nabi Daud. Nah oleh sebab itu maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita melakukan zikir, usahakan hatinya ikut. Ya, kita misalnya mengucapkan Rahman, Ya Rahim, itu dalam hati kita ikut. Betapa sayangnya Allah sama kita, jantung kita masih berdenyut, darah kita masih ngalir, ginjal kita, lever kita, Ya Rahman, Ya Rahim. Maha pengasih, maha penyayangnya Allah. Anak kita masih sehat, nggak ketabrak mobil, nggak celaka, nggak apa. Itu ketika mengucapkan itu, ketika hadir hatinya, khusyuk kita. Bahkan seluruh anggota badan kita bisa khusyuk. Ya. Ketika mengucapkan misalnya, Astagfirullahaladzim, ingat dosa-dosa kita. Ya. Kalau nggak diampuni sama Allah, masuk neraka kita, nggak bisa selamat kita. Dari bangun tidur sampai tidur lagi dosa semua. Jadi zikir itu yang terbaik adalah zikir qalb, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya nggak mampu zikir qalb, ya zikir lisan. Kalau mau lebih afdol, lisannya berzikir, hatinya juga berzikir. Dan tadi Ustadz David juga menanyakan, apakah cuma zikir begitu? Enggak. Kita kerja bisa jadi zikir kalau diniatin, ya. Tapi di tengah-tengah kerja itu ya sesekali tasbih, tahmid, takbir, sholawat, apa, ya. Kita misalnya ngajar, ibu-ibu masak bisa jadi zikir. Kalau apa? Dimulai dengan niat karena Allah. Ya. Sambil di sela-sela itu kita berzikir. Demikian Ustaz David. Masya Allah, terima kasih Habib. Sama-sama. Masya Allah ilmunya. Bu, zikir pakai lisan, pakai hati, bahkan hadir di tempat majelis seperti ini juga kita bisa jadi ini zikir, lagi bekerja bisa berzikir, gitu. Betul. Ya Habib ya. Persis. Ya, bisa jadi bagian asalkan niatnya lillahi ta'ala. Pekerjaan yang kita kerjakan halal, bukan pekerjaan yang haram. Betul. Memberikan kemanfaatan untuk umat. Bu, ada yang mau nanya? Nanti aja dulu. Sabar ya, nanti kita akan kembali lagi. Buat Anda pemirsa di rumah, tetap di sini, jangan kemana-mana. Di Cahaya Hati Indonesia.